Ya, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan di minggu kedua, pertemuan ketiga ya tapi ini ya. Ini kita akan bahas soal fasi sistem. Ini ada 2 atau 3 pertemuan soal fasi. Yang pertama ini kita akan membahas soal fungsi keanggotaannya. Untuk capaian pembelajarannya, ini bisa kalian baca sendiri ya. Ini ada di RPS juga. Oke, masuk yang pertama. Definisi dari fasi logik. Di sini pakar biasanya berhubungan dengan kemampuan menyelesaikan suatu permasalahan. Tapi di sini bagaimana kita dapat merepresentasikan pengetahuan pakar yang menggunakan istilah tidak jelas dan mendua arti dalam sebuah sistem. Kemudian logika fasi ini bukan logika yang kabur atau fasi ya, tetapi logika yang digunakan untuk menggambarkan ketidakjelasan atau fasiness. Fasi logik adalah teori dari himpunan fasi ya. Ini himpunan yang mengkaliberkan ketidakjelasan. Fasi logik ini didasarkan pada ide bahwa semua benda atau hal ini mempunyai derajat. Contohnya di sini ada temperatur, ketinggian, kecepatan, jarak, kecantikan. Ini semua ditarik dari suatu skala. Contohnya di sini ada kalimat di sini ya. Motor itu berjalan sangat cepat. Itu kan tidak pasti toh. Yang disebut sangat cepat itu seberapa cepat sih? Berapa kilometer per jam kan? Tidak ada batasan pastinya. Sesuatu disebut kecepatan disebut sangat cepat itu yang seberapa gitu kan. Kemudian di sini ada Tom adalah orang yang sangat tinggi. Ini sama ya, tidak ada batasan pasti. Seseorang itu dikatakan sangat tinggi itu berapa senti misal. Kemudian konsep himpunan dan teori himpunan ini merupakan konsep yang powerful dalam matematika. Tetapi prinsip dalam sebuah himpunan bahwa sebuah elemen hanya berada di salah satu, yaitu ada di dalam himpunan atau di luar himpunan, yang membuat agak tidak mungkin untuk menyatakan kebanyakan kalimat manusia seperti large profit, high pressure, tall man, moderate temperature. Representasi teori himpunan yang biasa ini membutuhkan pengembangan dari suatu keragaman Cripps atau set ya. Ini misal ini ya, high, not quite high, very high, etc. Kemudian masuk ke linguistic hedge. Ini sebuah aspek penting dari variabel linguistik adalah bahwa mereka dapat memodifikasi atau memenuhi syarat satu sama lain. Misalkan kata sangat. Ini seorang pria sangat tinggi. Ini lebih tinggi secara umum daripada yang hanya tinggi gitu kan. Dengan kata lain, sangat di sini ini memodifikasi tinggi dengan menggesernya ke atas pada skala tinggi. Sebaliknya pada pendek di sini ya. Ini contohnya pria yang sangat pendek lebih pendek dari pria pendek. Jadi sangat di sini itu bergeser ke bawah pada skala ketinggian. Di sini variabel linguistik ini mengubah bentuk atau posisi dari fungsi keanggotaan disebut linguistic hedge. Ada banyak batasan linguistik, beberapa lebih jelas dipahami daripada yang lain. Misalkan di sini ada semacam ini dianggap oleh beberapa orang untuk menggeser nilai ke arah lain dari sangat. Contohnya, pria yang sedikit pendek ini cenderung lebih tinggi daripada pria pendek. Dan pria yang adalah semacam tinggi ini bisa dianggap lebih pendek dari pria tinggi. Yang lain menganggap semacam ini sebagai sinonim untuk kata-kata yang berpusat pada konsep. Oleh karena itu, penting untuk berhati-hati dalam menggunakan batasan linguistik dan mendefinisikannya dengan jelas. Ini sejarahnya ya. Teori himpunan fasi diperkenalkan oleh Prof. Lotfi Astor Zadeh pada tahun 1962. Dalam perjalanannya, perkembangan teori himpunan fasi itu dibagi menjadi dalam 3 fase.
Yang pertama, fase akademik itu dimulai dari tahun 65 hingga tahun 77. Kemudian fase transformasi dari tahun 78 hingga tahun 88. Kemudian fase boom dari tahun 89 sampai saat ini ya. Berikutnya adalah contoh aplikasi fasi. Ini iklan ya. Ini ada mesin cuci ekstra klase 1200 rpm ya. Di sini ekstra klase mesin has a number of feature which will make life easier for you. Fasi logic detects the type and amount of laundry in the drum and allows only as much water to enter the machine as is really need for the loaded amount, and less water will heat up quicker, which means less energy consumption. Kemudian ada fungsi berikutnya yang pakai fasi, ada foam detection. Too much foam is compensated by an additional rinse cycle. If fasi logic detects the formation of too much foam in the rinsing spin cycle, it simply activates an additional rinse cycle. Dan seterusnya ya. Ini contoh-contoh fitur dari mesin cuci yang menggunakan fasi ya. Ada masalah penggunaan airnya, masalah deteksi foam. Kemudian masuk ke fungsi keanggotaan fasi. Berbeda dengan teori himpunan di mana nilai keanggotaan hanya bernilai 1 atau 0. Di sini fungsi keanggotaan fasi ada di dalam interval 0 sampai 1. Ini fasi sama dengan from computing with numbers to computing with words. Ini contohnya, di sini ada tabel nama orang ya, ini laki-laki. Kemudian tingginya dalam sentimeter. Kemudian derajat keanggotaan, yang sebelah kiri ini grip set, yang sebelah kanan derajat keanggotaan untuk fasi. Ini bisa kita lihat tinggi yang 208. Nilai keanggotaan di grips ini 1, di fasi juga 1. Untuk 205 ini nilai keanggotaannya sama ya antara grips dan fasi, sama-sama 1. Kemudian John yang tingginya 198. Ini untuk grips dia 1, untuk fasi dia 0,98. Dan seterusnya ya. Ini sampai David ya 179. Di grips dia derajat keanggotaannya 0. Tetapi di fasi dia 0,78. Jadi bisa dilihat di sini untuk yang grips, bila dia di bawah 181, ini dia tidak termasuk yang tinggi seperti itu kan. Jadi antara 1 atau 0, antara iya dan tidak, tinggi atau tidak. Beda dengan fasi ya. Fasi ini nilainya antara 0 hingga 1, ada 0,98, 0,82, berarti dia masih termasuk tinggi tetapi tidak yang derajat keanggotaannya 1. Ini gambarannya ya. Contoh fungsi keanggotaan. Ini sumbu X sebelah sini ya. Ini menyatakan semesta pembicaraan atau domain. Ini disesuaikan dengan variabel yang digunakan. Misal dalam konteks ini kita menggunakan tinggi. Ya, ini derajat keanggotaannya, ini tingginya dalam sentimeter. Kemudian ini yang grip set ya. Ini hanya 1 atau 0. Itu saja kan. Bila dia 180 itu masih 1 ya. Ini ke kanan, ini sampai 1. Kemudian yang di bawah 180 dia 0, berarti tidak tinggi. Tetapi untuk fasi tidak seperti itu. Bisa kita lihat ya. Jadi seperti kurva seperti ini ya. Kemudian berikutnya untuk notasi keanggotaan fasi.
atasnya seperti ini ya. Ini karena keanggotaan himpunan fasi ada di dalam interval 0 sampai 1. Maka ada kalanya keanggotaan himpunan fasi dinyatakan dalam bentuk fungsi. Fungsi keanggotaan ini adalah suatu kurva. Fungsi keanggotaan atau membership function ini adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya. Sering juga disebut dengan derajat keanggotaan yang memiliki interval 0 sampai 1. Fungsi keanggotaan ini sangat penting peranannya dalam menyajikan data-data yang mengandung ketidakpastian dalam himpunan fasi. Bentuk fungsi keanggotaan akan mempengaruhi lamanya proses perhitungan fasi itu dilaksanakan. Beberapa bentuknya ya. Jadi yang pertama ada representasi linear, ini ada dua macam. Ini ya. Yang pertama kalian perhatikan. Ini bila B-nya di sini ya. Ini untuk menghitung mu x. Mu x itu derajat keanggotaannya ya. Nilainya akan 0 bila posisi x atau nilai x ini lebih kecil atau sama dengan A. Jadi mulai titik ini sampai ke sini ya. Ini nilainya 0 ya. Bila posisi X ada di sini atau nilainya lebih besar atau sama dengan B dari sini sampai sini, ini maka derajat keanggotaannya 1. Tetapi bila posisi X atau nilai X ada di antara A dan B, jadi X itu lebih besar atau sama dengan A hingga X-nya lebih kecil atau sama dengan B ya, kira-kira di daerah ini ya. Maka untuk menghitung derajat keanggotaannya, nih X dikurangi A dibagi B dikurangi A. Ini bila bentuknya seperti yang atas ini. Tetapi bila yang seperti yang di bawah, ini untuk derajat keanggotaannya, dia akan bernilai 0 bila dia atau X-nya ini nilainya lebih besar atau sama dengan B. Jadi mulai titik ini sampai ke kanan ya, derajat keanggotaannya itu 0. Kemudian bila nilai X ada di antara B dan A, di daerah sini ya berarti ya, untuk derajat keanggotaannya hitungnya seperti ini ya. B ini dikurangi X dibagi B dikurangi A. Ini yang representasi linear. Berikutnya representasi kurva segitiga. Bentuknya seperti ini. Ini ada A, B, dan C. Di sini ya titik-titiknya ya. Nah, untuk derajat keanggotaan bernilai 0 itu ketika posisi X atau nilai X ini lebih kecil atau sama dengan A, dan juga ketika XC ini lebih besar atau sama dengan C. Jadi di luar ini, daerah sini dia itu 0 untuk derajat keanggotaannya. Kemudian bila posisi X atau nilai X ada di antara A dan B di daerah sini ya, maka untuk derajat keanggotaannya, cara perhitungannya itu X dikurangi A kemudian dibagi B dikurangi A. Bila nilai X ada di antara B dan C di daerah ini, maka untuk menghitung derajat keanggotaannya, C dikurangi X dibagi C dikurangi B. Itu representasi yang kedua, yang kurva segitiga. Kemudian yang ketiga, di sini ada
representasi kurva trapesium. Di sini ada 4 titik ya, ada A, hilang pointernya, A, B, C, dan D. Bila nilai X ini ya lebih kecil atau sama dengan A, atau nilai X lebih besar atau sama dengan D, jadi posisinya di sini atau di sini ya, maka derajat keanggotaannya 0 ini ya. Dan bila nilai X ada di antara A dan B, cara menghitungnya jadi X dikurangi A dibagi B dikurangi A. Kemudian bila nilai X ada di posisi atau ada di antara B dengan C, jadi X itu lebih besar sama dengan B atau X itu lebih kecil sama dengan C, maka nilainya 1. Ini kan 1 tuh ini 0, ini 1. Kemudian bila X ini enggak ini ya. Ini bukan ini. Ini jadi posisinya X itu dia lebih besar sama dengan C, atau X itu lebih kecil sama dengan D. Ini cara hitungnya seperti ini. Representasi berikutnya yaitu kurva Gaussian. Di sini kita pakai standar deviasi dan nilai tengah. Jadi untuk menentukan derajat keanggotaannya kita pakai eksponen dari negatif selisih ini ya. X dikurangi C, C-nya adalah nilai tengah atau meannya ya, dikuadratkan. Ini dinegasikan, kemudian dibagi 2 kali standar deviasi kuadrat. Ini untuk menghitung derajat keanggotaan dengan representasi kurva Gaussian. Berikutnya yaitu representasi fungsi Bell untuk menghitung derajat keanggotaannya. Bentuknya seperti ini ya untuk representasi fungsi Bell. Ini 1/1 ditambah, ini absolut ya, X dikurangi C dibagi A dipangkatkan 2B, di mana C-nya adalah nilai tengah, A-nya adalah nilai awal, dan B-nya adalah standar deviasi atau lebar fungsinya. Ini contoh di sini ya. Di sebelah kiri ini contoh kurva Bell dengan nilai A adalah 20 ya. Itu nilai awal ya. Di sini B-nya 4. B itu standar deviasi. Dan C-nya adalah 50. Ya, nilai tengahnya di sini ya, 50 ya. Oke, untuk berikutnya operasi himpunan fasi. Misal di sini ada A dan B adalah 2 himpunan fasi dalam himpunan semesta V dengan fungsi keanggotaan masing-masing ada mu A atau fungsi keanggotaan A dan mu B untuk fungsi keanggotaan B ya. Beberapa operasi yang dipakai dalam himpunan fasi. Di sini ada komplement. Misal komplement A seperti ini ya. Di mana nilai keanggotaan komplement dari V ini sama dengan 1 dikurangi nilai keanggotaan A. Kemudian ada irisan dari A dan B. Nah, operasi interseksi antara 2 buah himpunan fasi A dan B dalam semesta X didefinisikan seperti ini. Ini A intersection B di dalam semesta X ya.
maka yang diambil adalah nilai minimal antara dua ini. Jadi yang mana yang minimal itu yang dipakai. Selanjutnya gabungan atau union. Kalau tadi intersection atau irisan itu diambil yang minimal, kalau yang union ini diambil nilai yang maksimal. Contohnya, di sini ada dua buah himpunan A dan B, masing-masing mempunyai nilai keanggotaan mu A-nya 0,3, mu B-nya 0,5. Maka bila kita melakukan operasi intersection, maka kita ambil yang nilai minimal antara 0,3 dan 0,5. Jadi yang minimal 0,3 ya. Tetapi bila kita menggunakan operasi union, maka yang diambil nilai maksimalnya, yaitu 0,5. Berikutnya, ini membangun fungsi keanggotaan fuzzy. Contoh yang sering dipakai di sini adalah masalah pemberian tips. Di US, orang di sana itu biasa memberikan tips kepada pelayan untuk makanan yang dipesan. Besarnya tips rata-rata antara 15% ya hingga 30%. Jadi di sini berarti berapa besar tip yang diberikan tergantung pada kualitas pelayanan dan kualitas makanan. Kualitas pelayanan ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu buruk, baik, dan menyenangkan. Sedangkan kualitas makanan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu tidak enak dan lezat. Besarnya tip ini dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu kecil, sedang, dan besar. Misalkan kualitas pelayanan dan kualitas makanan diberikan skor 0 hingga 10. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah identifikasi dan beri nama variabel input, output, linguistik, dan rentang numeriknya. Yang pertama variabel inputnya ada 2 ya berarti ya, yaitu kualitas pelayanan dan kualitas makanan. Tadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, skornya antara 0 hingga 10. Nah, untuk yang pertama, untuk yang kualitas pelayanan, dia dibagi menjadi 3 kategori, yaitu buruk, baik, dan menyenangkan. Di sini misal, pelayanan akan dikatakan buruk bila nilainya antara 0 hingga 5. Pelayanan akan dikatakan baik bila skornya dari 5 hingga 7. Pelayanan itu menyenangkan bila skornya 7 hingga 10. Kemudian untuk variabel input yang kedua, yaitu untuk kualitas makanan, bila tidak enak, skornya antara 0 sampai 4, sedangkan lezat 7 hingga 10. Untuk variabel outputnya, yaitu berupa tips ya, antara 0 hingga 30%. Tips itu dikatakan kecil dari 0 hingga 10%, sedang 10 hingga 20%, besarnya 20 hingga 30%. Langkah selanjutnya adalah kita tentukan jenis fungsi keanggotaan. Misal di sini kita gunakan fungsi segitiga. Oke ya, di sini variabel input, kualitas pelayanan tadi ya sama seperti yang dibahas di slide sebelumnya. Oke. Ini kalian coba gambar fungsi segitiga dari variabel-variabel ini. Oke, materinya selesai ya. Kalian coba gambar ini.